Nah ini untuk, tagline kita. Jadi basically UPH ini kita punya tagline setiap tahunnya. Untuk di tahun ini tagline kita itu adalah Beyond Academics, We Impact Lives, dengan harapan pada saat teman-teman join bareng sama kita. Sorry ini kayaknya suara saya agak feedback ya. Oke nggak sih suara saya? Ada teman-teman mungkin yang kayaknya belum di-mute, minta tolong untuk di-mute dulu ya, jadi supaya suara saya juga nggak feedback keluar. Nah, ini untuk tagline-nya kita nih. Jadi, harapan kita adalah kenapa kita setiap tahunnya kita bikin tagline, untuk tahun ini Beyond Academics We Impact Lives, harapannya adalah pada saat teman-teman join sama kita, dimanapun teman-teman pilih program studi apapun gitu kan, salah satunya psikologi, mungkin teman-teman nanti begitu kalian, after lulus dari UPH, kalian bisa jadi impact, kalian bisa jadi dampak dimanapun nanti teman-teman, berkarya dan bekerja. Oke, next. Kemudian, ini untuk UPH sendiri kita ada, 4 lokasi kampus. Jadi tahun 94 kita bangun UPH lokasinya ada di Lipo Karawaci di Tangerang. Kemudian di tahun 96 kita bangun UPH lokasinya ada di Jakarta. Dan, ini untuk UPH Jakarta sendiri, kalau yang lokasinya di Jakarta ini khusus untuk program S2-nya kami. Kemudian tahun 2008 kita bangun UPH lokasinya ada di Surabaya, dan tahun 2015 kita bangun UPH lokasinya ada di Medan. Next. Dan ini untuk, kelengkapannya sendiri nih, kalau buat teman-teman yang memang kalian tertarik untuk, apply ke UPH, jadi di sini kita ada, beberapa hal yang memang teman-teman bisa kumpulkan. Yang pertama itu adalah raport kelas 10-11, kemudian ada UN SMP atau SKUN SMP, dan nanti juga ada ID card atau kartu keluarga. Dan di sini mungkin kalau buat teman-teman yang kalian tanya, "Kak, kalau dari, psikologi nih IPA, IPA atau IPS? Kalau IPS nih boleh nggak sih, Kak, gitu kan masuk psikologi?" Gitu. Nah, di sini kita terima IPA maupun IPS. Jadi buat teman-teman yang kalian khususnya dari IPS nggak usah khawatir. Nanti tetap akan ada beberapa mata pelajaran inti yang akan kita lihat gitu kan. Jadi nanti akan ada IPA di sini kita ada matematika bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia. Kalau IPS matematika bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi dan geografi. Jadi nanti dari 5 mata pelajaran ini kita akan lihat kira-kira teman-teman di sini lolos kualifikasi atau enggak. Kalau seandainya kalian lolos berarti nggak usah ikutan ujian saringan masuk. Tapi kalau nggak lolos, baru kalian ikutan ujian saringan masuk. Oke, next. Kemudian ini untuk deadline-nya sendiri nih, jadi untuk deadline-nya sendiri kita, untuk yang direct admission, yang tanpa tes, which is ini berarti nanti teman-teman wajib untuk kumpulkan berkas, itu di tanggal 5 April, jadi sebelum 5 April, semoga bisa teman-teman juga bisa kumpulkan untuk kelengkapan berkasnya, tapi mungkin kalau beberapa di sini ada yang tertarik, "Kak, di sini ternyata ada kedokteran juga." Nah, teman-teman nanti kalian bisa coba untuk apply, tapi khusus untuk kedokteran, kalian wajib untuk ujian saringan masuk, nggak ada jalur yang nilai raport, jadi nanti, ujian saringan masuknya ini nanti akan berdasarkan dari, secara online ya, jadi bukan berdasarkan nilai rapot, tapi nanti kalian akan diujikan mata pelajaran kelas 10 dan kelas 11. Oke, next. Kemudian, ini dia, kalau buat teman-teman yang kalian tertarik untuk mendaftar lebih lanjut nih ke UPH, jadi untuk, wow. Oke, jadi kalau untuk, pendaftaran itu kan teman-teman bisa melakukan pendaftaran via online, jadi di one.uph.edu. Untuk biasanya teman-teman itu harus membeli formulir harganya 400.000 nih. Tapi khusus untuk teman-teman kelas 12 yang hadir hari ini di acara hari ini, teman-teman nggak perlu bayar 400.000 karena nanti di sini kita akan memberikan teman-teman promo code semuanya, di mana promo code ini kalian bisa gunakan, jadi nanti kalian daftar di one.uph.edu, kalian nanti langsung isi data diri kalian, dan setelah itu nanti di akhir pengisian data diri kalian itu, kalian nanti akan diminta untuk melakukan pembayaran. Harga formnya biasa 400.000, tapi khusus untuk teman-teman yang hari ini kalian datang ke sini, teman-teman tinggal langsung memasukkan kode promonya UPH 005 tanpa spasi, di mana nanti teman-teman akan bisa langsung mendapatkan potongan sebesar 300.000. Jadi harga form yang tadinya 400.000, kalian tinggal hanya membayar 100.000 aja, nanti teman-teman sudah bisa langsung melanjutkan untuk pendaftaran di UPH. Jadi nanti bisa dicatat, dan promo code ini hanya berlaku sampai akhir minggu ini aja, sampai berlaku sampai besok 28 Maret. Jadi jangan sampai teman-teman kelewatan juga, karena lewat dari situ promo code ini nanti udah nggak bisa digunakan lagi. Oke, next. Dan ini kita ada punya program UPH We Care, jadi buat teman-teman semua yang kalian, nanti masuk UPH di tahun Intek 2021, di sini kita punya promo di mana bukan promo sih, di sini adalah UPH peduli sama kalian. Pedulinya dalam bentuk apa nih, Kak? Jadi, di sini teman-teman nanti kita akan memberikan bantuan juga,
kalau misalkan contoh nih, salah satu pendana utama kalian itu ada yang terjadi, sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan amit-amit meninggal gitu ya. Nah, di sini kita UPH, nanti akan menyediakan bantuan untuk dana pendidikan sampai kalian lulus. Nah, kalau misalnya kalian tertarik lebih detail gitu kan, maksudnya gimana sih Kak untuk cara ikutan program ini seperti apa? Nanti teman-teman bisa langsung ikutan aja di acara kita. Di sini ya kita akan ada info session di tanggal 31 Maret 2021 minggu depan di jam 3 sore dan teman-teman nanti bisa langsung ajak orang tua kalian. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih detail nih term and condition-nya, syarat dan ketentuannya itu seperti apa Kak program ini berlakunya, nanti teman-teman bisa langsung hadir aja di info session kita minggu depan dan teman-teman bisa nanti langsung daftarin diri kalian aja di bit.ly/uphw tanpa spasi ya, care. Nanti teman-teman bisa langsung hadir di situ dan langsung mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak marketing UPH. Oke, next. Oke, dan ini, acara nanti yang ini, kita kerjasama juga ya ini dengan, Fakultas Psikologinya kami. Jadi kalau buat teman-teman yang kalau misalnya kalian tertarik gitu kan kayak, "Ini topiknya apa?" Gitu kan, ini topiknya, menjadi resilient di tengah pandemi. Kalau teman-teman yang tanya, "Resilient tuh apa, Kak?" Intinya adalah kalian jadi seorang pribadi yang tahan uji lah, yang kalian bener-bener yang kalian kuat gitu kan di tengah-tengah pandemi yang kayak gini. Banyak banget dibahas gitu kan tentang mental health dan segala macam gitu kan. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan rahasia gimana caranya kalian menjadi resilient di tengah pandemi yang sekarang sedang berlangsung ya. Dan ini, di sini kita free, jadi teman-teman gak usah khawatir, teman-teman nanti bisa langsung daftarin diri kalian aja di bit.ly slash, ini agak panjang ya, kalian bisa capture aja ya, form webinar resiliensi ya, jangan salah, jadi supaya kalian nanti bisa langsung daftar, dan di sini ada e-sertifikatnya juga, jadi pastiin teman-teman juga nanti daftarin diri kalian juga dengan nama yang benar, nama lengkap, bukan nama panggilan gitu kan, misalkan saya namanya Budi Kak, tapi dipanggilnya Otong gitu, nah jangan kayak gitu ya, tapi kalian tulislah langsung dengan nama lengkap kalian, karena nanti di situ juga akan ada e-sertifikat yang nanti kita akan kirimkan ke alamat email teman-teman semua. Oke, next. Dan, itu aja informasi dari saya. Kalau teman-teman punya Instagram, boleh di-follow Instagram-nya UPH di @uphimpactslive. Kalau teman-teman, punya Line, mau konsultasi lebih lanjut gitu kan tentang pendaftaran di UPH, teman-teman bisa langsung bisa pilih di Line UPH konsultasi 1 tanpa spasi, atau bisa WhatsApp juga, ini mungkin di jam kerja ya, Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu di 08.111 632 838, atau teman-teman kalau mau email ke saya langsung gitu kan, ke Kakak Stefaninya aja langsung, boleh nanti langsung di stephanie.salim@uph.edu. Oke, kurang lebihnya itu aja dari saya dan terima kasih banyak buat teman-teman semua, buat kalian kelas 12 ditunggu di UPH ya. Dan saya langsung kembalikan ke kakak-kakak MC yang cantik-cantik, silakan Kak. Baik, terima kasih banyak ya Kakak dari marketing UPH. Wah, insightful banget ya teman-teman. Jadi yang mau daftar itu boleh banget untuk langsung daftar hari ini supaya bisa dapat promonya ya pastinya. Oke, nah sebelum kita memulai webinar kita ini jauh lebih mendalam, alangkah baiknya kita membuka webinar ini dalam doa ya teman-teman. Saya pribadi akan memimpin doa secara Kristiani. Untuk teman-teman yang beragama lain boleh mendukung ya. Marilah kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih banyak untuk segala berkat penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih juga Engkau telah mengumpulkan kami semua bertemu di webinar ini melalui Zoom. Bapak, bila sebentar kami akan memulai webinar kami pada siang hari ini, biarlah kiranya Engkau saja yang pimpin, Engkau saja yang menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Yonatan Aditya, PhD, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan. Kepada Bapak Yonatan, untuk tempat dan waktu kami persilahkan.
Baik, mungkin untuk, Bapak Yonatan Aditya sendiri mungkin belum berada bersama-sama dengan kita nih di Zoom meeting ini. Jadi kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya, Tifara. Nah, seperti, ada kata pepatah nih ya, mengatakan tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Jadi, saya mengajak teman-teman juga untuk lebih mengenal nih ya pembicara kita pada siang hari ini. Baik, jadi pembicara hari ini yaitu Bapak Diki Sugianto, MC Psikolog. Beliau menempuh gelar S1-nya dari Psikologi Universitas Sanata Dharma pada tahun 2014. Kemudian beliau menggelar eh, mendapatkan Magister Profesi Psikologi, peminatan Mayor Psikologi Klinis Dewasa, dan Minor Psikologi Klinis Anak dari Universitas Katolik Sugija Pranata pada tahun 2017. Beliau juga merupakan guru bimbingan dan konseling di Sekolah Kristen IPK Tomang II pada tahun 2018 hingga Juni 2019. Beliau juga berpengalaman praktek psikologi sebagai psikolog klinis lepas pada tahun 2019 hingga sekarang, dan beliau merupakan dosen Fakultas Psikologi di Universitas Pelita Harapan pada tahun 2019 hingga sekarang. Wah, keren banget ya teman-teman semua pembicara kita pada hari ini. Nggak cuma S1 psikolog, tapi udah magister nih ya teman-teman nih. Pasti yang masih pengen mungkin lagi sekarang S1 juga ya untuk bisa mengejar S2-nya seperti Pak Diki. Nah, teman-teman dan Tifara, tema kita pada siang hari ini adalah self compassion ya. Nah, mungkin ada nih dari teman-teman yang belum tahu nih ya, belum familiar sebenarnya self compassion itu seperti apa sih? Mungkin Tifara boleh kasih nih bocorannya sedikit. Iya, Maria dan teman-teman semua. Jadi self-compassion itu artinya kita bersikap baik ke diri kita sendiri, Mar. Jadi kalau misalnya kita mengalami kesulitan nih, kita seharusnya bisa memperhatikan diri sendiri. Wah, oh ini ya, kayak mirip-mirip yang lagi happening gitu, Ra, sekarang, apa ya namanya, self love, Ra. Iya, sama atau beda sih, Ra, itu sama self compassion? Nah, untuk tahu lebih lanjut, selanjutnya kita akan memasuki sesi materi, di mana kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan tentang self-compassion ini dengan lebih mendalam pastinya. Nah, sebelum kita memasuki sesi materi, untuk teman-teman yang mungkin selama materi nanti ada pertanyaan, teman-teman boleh untuk langsung private chat kepada dengan format nama Panitia Requela. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Bapak Diki selaku pembicara kita untuk menyampaikan materi. Kepada Pak Diki untuk tempat dan waktu, kami persilakan. Selamat siang teman-teman dan terima kasih untuk Tifara dan Maria sudah mengantarkan kita pada siang hari ini gitu ya, berkumpul bersama untuk mendengarkan apa itu self compassion. Nah, saya sudah dibantu ya oleh teman-teman panitia dan semoga teman-teman sudah melihat slide-nya di hadapan teman-teman. Nah, semoga suara saya juga jelas dan semoga tidak ada gangguan gitu ya teman-teman ya. Tapi in case kalau suara saya tidak jelas, teman-teman boleh mengingatkan saya sehingga kita bisa untuk bersama-sama mengenal apa itu self compassion. Mungkin teman-teman bertanya gitu ya, tadi diperkenalkan namanya self compassion. Terus habis itu judul webinarnya self compassion being kind to yourself. Kok ini materinya judulnya welas diri seni berelasi dengan diri gitu. Jangan-jangan saya tertipu gitu ya teman-teman ya. Tetapi tidak teman-teman, self compassion itu bahasa Indonesianya adalah welas diri. Nah, welas diri merupakan sebuah bentuk relasi kita dengan diri. Tetapi kita macam-macam ya teman-teman ya relasinya. Ada yang relasinya itu tuh berantem-berantem, ada yang relasinya itu love-hate relationship. Nah, kalau self-compassion kita berelasi dengan diri dengan penuh kebaikan hati. Ya nanti kita akan bersama-sama melihat. Tadi teman-teman saya juga sudah dikenalkan ya teman-teman. Selamat siang, nama saya Diki dan saya saat ini menjadi dosen di UPH dan dipercayakan untuk memberikan materi pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mau bergabung pada siang hari ini meskipun pandemi, hari Sabtu-Sabtu kan enakan hangout ya sama teman-teman ya. Ngapain capek-capek dengerin gitu. Tetapi di tengah pandemi dan teman-teman mungkin merasakan banyak tekanan. Mungkin teman-teman juga merasakan ada banyak ketidaknyamanan
Nah, disinilah teman-teman saat dimana ulas diri menjadi relevan. Nah, kita hari ini mau bahas apa saja sih gitu ya? Mungkin kakak panitia boleh next. Jadi hari ini kita akan, tadi udah pengantar ya teman-teman ya, kita akan mengenal sedikit saja mengenai apa itu ulas diri. Dan kadang-kadang kalau kita mendengar ulas diri atau self-compassion, kita mungkin punya miskonsepsi, punya pemikiran yang ini benar bukan sih gitu ya. Nanti kita akan luruskan. Selain itu, teman-teman kita juga akan belajar mengenai resistensi dan ada sebuah istilah yang menarik yang disebut dengan backdraft. Nanti itu apa ya gitu ya. Nanti kita akan coba lihat bersama dan saya akan memberikan sedikit latihan ulas diri sederhana gitu ya. Nanti kita juga bisa diskusi dan sharing. Oke, mungkin kakak panitia boleh lanjutkan. Nah, ada beberapa hal teman-teman yang mungkin teman-teman perlu perhatikan sepanjang mendengar paparan materi ini. Jadi, karena materi kali ini adalah self-compassion, saya mengundang teman-teman untuk self-compassionate juga. Kalau nanti ketika teman-teman mendengarkan materi saya, terus kemudian tiba-tiba ada emosi negatif yang intens, atau ada pemikiran-pemikiran mengenai masa lalu dan itu tuh overwhelming gitu ya. Nah, teman-teman feel free untuk mungkin jalan-jalan dulu atau keluar dari ruangan gitu ya. Terus kemudian boleh menenangkan diri terlebih dahulu. Kalau teman-teman juga punya permasalahan gitu ya ketika mendengarkan ada keingetan masalah yang sangat berat gitu. Saya sangat menganjurkan teman-teman bertemu dengan psikolog maupun psikiater. Nah, teman-teman juga boleh aktifin kamera, boleh enggak gitu ya. Jadi pilihlah pilihan yang paling berwelas diri sepanjang acara ini gitu. Boleh aktif bertanya juga ya teman-teman supaya kita diskusinya juga semakin kaya gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman mau share sedikit tentang pengalaman teman-teman juga boleh. Nah, cuman ya share-lah sesuatu yang memang teman-teman ingin orang lain ketahui gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak, simpanlah dan bagikanlah kepada orang yang teman-teman percayai. Begitu kira-kira. Nah, kalau kita tadi udah sedikit ngomong mengenai self-compassion, mengenai welas diri gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya hendak memberikan teman-teman bekal dan cara untuk mencari bekalnya. Jadi ketika nanti teman-teman menghadapi kesulitan baik di dalam pandemi maupun di luar pandemi, teman-teman sudah tahu caranya gitu ya untuk menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan. Karena memang erat kaitannya dengan hal itu. Nah, boleh di next oleh kakak panitia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman mendapatkan konsep praktis welas diri itu apa, terus kemudian gimana sih ya caranya berulas diri, dan kita jadi tahu gitu ya, itu welas diri itu apa sih sebenarnya. Nanti teman-teman juga harapannya bisa melakukan beberapa teknik sederhana. Nah, next boleh. Sebelum kita mulai, teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan aktivitas selama kurang lebih 1-2 menit gitu ya, yang bisa teman-teman lakukan bersama dengan saya. Jadi teman-teman boleh sekarang mungkin kalau posisinya udah enak, boleh untuk bersama dengan saya melakukannya. Kalau teman-teman menggunakan handphone, handphonenya juga boleh ditaruh terlebih dahulu dan saya mengajak teman-teman untuk duduk dan tulang punggungnya itu dalam posisi natural. Jadi boleh duduk tegap dalam posisi natural. Nah, kita akan melakukan deep breathing, teman-teman, latihan pernafasan. Jadi kita akan menarik nafas melalui hidung dan kemudian menghembuskan nafas melalui mulut. Mari kita coba lakukannya, teman-teman ya. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, tahan, lepaskan. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, tahan, dan lepaskan. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, tahan, dan lepaskan. 1, 2, 3, 4. Tetaplah bernafas dalam tempo yang tadi, teman-teman. Dan sekarang teman-teman mungkin boleh untuk misalnya menyentuh bagian
teman-teman gitu ya, tubuh teman-teman yang teman-teman terasa nyaman. Boleh sambil menyentuh dada mungkin gitu ya, atau boleh sambil menyentuh tangan dengan lembut, atau boleh butterfly hug juga boleh. Sambil tetap bernafas. 1, 2, 3, 4, tahan dan lepaskan. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan dan lepaskan. 1, 2, 3, 4. Sekarang mungkin teman-teman boleh untuk kembali memfokuskan diri teman-teman ke layar Zoom gitu ya. Dan semoga dengan latihan yang sederhana tadi teman-teman bisa sedikit merasa lebih tenang. Nah, kenapa ya kita perlu untuk melakukan latihan ini? Nah, nanti kita akan bersama-sama lihat gitu ya. Baik, teman kakak-kakak MC boleh next. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai bahasan mengenai welas diri atau self-compassion, saya mau membuka dengan sebuah pernyataan. Teman-teman, kita hanya dapat mengendalikan apa yang kita sadari, termasuk perasaan kita, pemikiran kita. Ketika kita tidak menyadari apa perasaan kita maupun pemikiran kita akan terus berada di dalam kesengsaraan. Topik mengenai compassion itu adalah topik mengenai kesengsaraan. Compassion itu dasar katanya adalah to suffer with. Jadi kita duduk bersama dengan penderitaan orang lain. Dan self-compassion atau welas diri itu berarti kita duduk dengan penderitaan kita. Jadi apa itu welas diri? Boleh next. Nah, untuk lebih mengetahui gambaran gitu ya, welas diri seperti apa, saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah ini. Kalau misalnya teman-teman itu punya orang terdekat gitu ya, boleh adik, boleh pacar, boleh papa mama mungkin atau siapapun orang yang terdekat dari teman-teman gitu ya, itu mengalami kesulitan. Contoh misalnya diputusin pacar, atau gagal dalam hal yang penting gitu ya, biasanya teman-teman sikapnya seperti apa? Ada yang mungkin mau berbagi beberapa di kolom chat, kira-kira biasanya kalau ini terjadi teman-teman sikapnya gimana ya? Boleh nggak 1-2 orang gitu, boleh panitia, boleh teman-teman peserta, sharing. Merasa susah, merasa kecewa gitu ya. Terus habis itu sikapnya gimana kepada mereka? Menghibur, oke. Terus ada yang menjauh gitu ya. Ikut sedih, bantu dengerin, mendengarkan, dan semangatin, berikan dukungan. Nah, teman-teman, itulah compassion. Ketika kita penderitaan orang lain, penderitaan orang-orang terdekat kita, itu menjadi bagian dari penderitaan kita juga. That's why kita ingin menolong, kita ingin menghibur, gitu ya. Nah, terus kemudian saya punya satu pertanyaan lagi. Kalau teman-teman sendiri yang mengalami kesulitan itu, misal diputus pacar atau gagal gitu ya, dapat nilai E atau F gitu ya di dalam mata kuliah, atau kemudian dapat nilai ulangan jelek gitu ya, kira-kira teman-teman akan melakukan apa? Boleh ditaruh di kolom chat mungkin responsnya. Ada beberapa orang. Berpikir positif, hangout, berefleksi, cerita gitu ya, cerita sama teman, oke, me time, kecewa, gitu, menenangkan diri, terus habis itu butuh waktu sendiri, nangis gitu ya, merenung, introspeksi, dan curhat ke teman. Nah, ini adalah salah satu cara teman-teman, salah satu bentuk ketika teman-teman itu tuh self compassionate. Tetapi ada juga yang nangis dan kecewa ya teman-teman ya. Dan mungkin beberapa di antara kita itu ada yang menyalahkan diri kita. Kenapa ya kok bego banget sih? Masa ulangan dapatnya segitu gitu. Atau ketika kita diputus sama pacar, mungkin kita pernah mengalami seperti ini. Dia mah emang kayak gitu, dia mah orangnya pip, insert kata-kata kasar di sini gitu ya. Atau kemudian mungkin malah menyalahkan diri kita, kayak oh mungkin I'm not good enough gitu.
Atau bahkan mungkin ada sampai yang lebih ekstrim gitu ya, mungkin saking merasakan emosi yang intens, akhirnya kita malah melukai diri kita. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, kok kesannya kayaknya lebih mudah bagi kita untuk berbuat baik atau bercompassionate pada orang lain daripada diri kita sendiri. Meskipun tadi ada teman-teman yang sudah berhasil melakukannya ya, maka sekarang teman-teman boleh next panitia. Oke, jadi self compassion itu teman-teman secara umum dari kulit luarnya adalah being a kind friend to ourselves. Kita menjadi teman yang baik untuk diri kita sendiri. Ketika kita bisa lembut dan baik hati kepada orang lain, orang terdekat kita, maka kita sebenarnya bisa untuk melakukan hal yang sama pada diri kita sendiri. Boleh next? Nah, jadi apa itu welas diri gitu ya? Tadi sudah sempat mention sedikit di depan. Jadi welas diri atau self compassion adalah cara untuk berelasi dengan diri dengan penuh kebaikan. Kalau misalnya kita itu tuh ada orang yang sangat dekat dengan kita, sangat kita sayang, terus kemudian kita itu dia mengalami hal yang buruk, kita tidak akan memberikan judgement kepada dia ketika dia mengalami hal yang buruk. Tetapi kita akan meresponnya dengan penuh kebaikan. Nah, sama juga dengan diri kita. Kalau kita berwelas diri, kita itu yang pertama sadar bahwa kita itu tuh sedang kesulitan, sedang ada penderitaan, ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Tidak hanya berhenti di situ saja, kita memberikan dukungan atau kebaikan diri. Terus kemudian kita bisa melihat kondisi kita saat ini dengan perspektif yang lebih luas. Lihat dari banyak sisi. Contohnya kalau misalnya ulangan dapat nilainya itu fail gitu ya. Terus kemudian kita mungkin akan melihat oh iya ya, ini I feel really bad about that gitu ya. Saya merasa sangat buruk karena hal itu. Terus kemudian mungkin kita bisa ngambil jarak gitu. Kenapa ya kok gitu? Oh ternyata karena aku tuh belum belajar misalnya. Atau oh aku belajarnya belum terlalu sekuat tenaga gitu ya. Atau oh aku perlu untuk mendengarkan guru dengan lebih baik di kelas contohnya. Nah terus kemudian ketika kita itu tuh sampai kepada kesadaran itu, kita mungkin berpikir, jadi gini ya ternyata rasanya kalau misalnya ulangan itu fail. Rasanya nggak enak banget. Jadi bayangin kalau ada orang yang sama, itu sama-sama fail gitu ya, mungkin dia juga mengalami hal yang sama. Nah, ada sedikit mungkin kabar buruk gitu ya bagi teman-teman yang datang ke webinar ini untuk mengenal self-compassion untuk merasa lebih baik. Perasaan yang lebih baik, teman-teman merupakan dampak dari self-compassion. Tetapi bukan tujuan kita untuk self-compassionate. Karena welas diri itu adalah cara berelasi dengan diri. Jadi tidak serta-merta ketika kita itu tuh berelasi dengan diri yang baik gitu ya, yang kind, itu kita akan merasa lebih baik. Kadang-kadang perasaan tidak nyaman itu akan tetap ada di situ, tetapi kita tidak dikuasai oleh perasaan tidak nyaman tersebut. Boleh next? Nah, jadi wajah welas diri itu tuh ada 3. Yang pertama adalah kita mengasihi diri kita. Mengasihi di sini bukan kita jadinya itu sangat memanjakan gitu ya, nanti kita akan lihat, tetapi kita mengasihi diri kita, kita memberikan dukungan dan kehangatan yang kita butuhkan. Seperti contohnya kayak tadi kita itu melakukan affectionate touch gitu ya. Jadi kita menyentuh diri kita dengan lembut. Kemudian ada juga kemanusiaan universal atau common humanity. Kita melihat pengalaman kita sebagai bagian hidup yang dilalui semua orang. Semua manusia itu menderita. Semua manusia itu tidak sempurna. Semua manusia pernah mengalami kegagalan. Dan kita tidak sendirian. Karena kadang-kadang ketika kita mengalami hal yang buruk, itu kesannya kayak, kok gini banget ya? Kok rasanya cuma kita yang mengalami hal itu? Atau mungkin kita sering mendengar gini, kenapa ya setiap kali aku tuh deket sama orang, terus pacaran, kenapa aku selalu ditinggalin atau diselingkuhin? Misalnya, why me? Nah, itu adalah kebalikan dari common humanity. Jadi kita merasa terisolasi dalam pengalaman negatif kita. Dan komponen yang lain dari welas diri itu adalah kewawasan, yang kita sering dengar dengan kata mindfulness. Jadi kita bisa melihat penderitaan kita dengan jernih. Perasaan kita apa, pemikiran kita apa, kita lihat dengan jernih. Boleh next?
Jadi welas diri itu bukan mengasihani diri, bukan self-pitying, aduh aku kasihan banget deh. Ya udahlah sekarang manja-manjain diri aja. Kalau misalnya biar merasa lebih baik makan es krim, udah makan es krim yang banyak seliter gitu misalnya. Nanti kalau misalnya kita kelebihan berat badan atau kemudian kita jadi diabetes, nanti kita menyalahkan diri lagi dong gitu ya. Dan welas diri juga seringkali dipikir lemah. Karena ya kalau misalnya kita lembut sama diri kita, kan berarti kita lembek ya, gitu kan? Atau egois atau self-centered. Kayaknya kalau misalnya kita berwelas diri, kita tidak mementingkan orang lain. Atau males, jadinya nggak ngapa-ngapain. Atau kita seolah-olah itu adalah kita maklumi kesalahan kita sehingga kita tetap melakukan hal buruk, kita nggak melangkah maju. Atau kita menganggap welas diri itu adalah positive thinking gitu. Jadi kayak gak apa-apa, nanti pasti bisa ke depan. Kalau ada ulangan lagi pasti bisa dapat nilai 100 contohnya. Atau self esteem, keberhargaan diri. Welas diri itu bukan itu. Karena di dalam welas diri teman-teman kita sadar, oh saya itu menderita karena ini, karena saya kurang belajar maka saya dapat nilai jelek. Dan saya dapat nilai jelek, saya itu menderita. Saya merasa sangat buruk, saya merasa gagal, maka saya tidak ingin melakukan itu lagi. Saya akan belajar lebih keras next time. Kemudian juga ketika kita itu tuh berwelas diri gitu ya, kita nyaman dengan diri kita sehingga ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kita akan melakukannya dengan tulus. Bukan untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Contohnya, kalau misalnya ternyata di dalam diri kita itu tuh mikir bahwa I'm not good enough. Makanya saya ingin mendapat nilai bagus demi good enough. Demi menjadi lebih baik. Itu self-esteem, keberhargaan diri kita. Karena kita mengevaluasi diri kita baik atau buruk. Self-compassion tidak seperti itu, karena self-compassion itu adalah respon kita ketika diri kita menderita. Jadi, kalau misalnya kita menderita, oh iya saya menderita dan saya merasa ini. Tetapi saya ingin tetap melangkah maju. Jadi kita bisa tahu bahwa welas diri ternyata tuh lebih ini ya, tidak seperti yang kita bayangkan, bukan self love yang kemudian kita jadi sangat memanjakan diri kita, tetapi kita mau untuk membuat diri kita maju. Next. Nah, terus kenapa kita harus berwelas diri, teman-teman? Karena ada satu kutipan yang menarik gitu ya dari Henry Nouwen yang mengatakan seperti ini. Siapa yang bisa untuk melepaskan kita dari penderitaan tanpa masuk ke dalamnya? Siapa yang bisa entas dari penderitaan tanpa kita melihat penderitaan itu? Dan ada satu kutipan yang menarik buat kita yang mungkin kita itu tuh cukup religius gitu ya, atau kemudian bagaimana sih self compassion ini tuh berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Boleh next. Ada satu kutipan yang menarik juga gitu ya dari Will Hall yang mengatakan bahwa gini, welas diri itu tuh adalah pemenuhan tanggung jawab relasional kita dengan diri kita sendiri. Dan ini merupakan bentuk dari kita itu tuh sebenarnya membuka diri terhadap kasih Allah. Karena kita menghargai keberhargaan diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Kita tahu kita punya talenta, tapi kita tahu kita juga punya kelemahan. Dan kita bisa merespon kesulitan kita dengan penuh empati. Maka welas diri kalau kita lihat di sini itu adalah respon yang kayaknya lebih sehat ya teman-teman daripada nyalahin diri ya ketika kita menghadapi penderitaan. Next. Dan welas diri itu tuh bermanfaat. Banyak sekali penelitian ya, ratusan penelitian yang melihat bahwa welas diri itu tuh dapat menurunkan tekanan psikologis kita. Karena kita bisa untuk menenangkan diri kita dalam kondisi kita menderita. Selain itu juga bisa membuat kita merasa sejahtera. Dan lucunya kalau orang berpikir welas diri itu tuh selfish gitu ya, egois, ternyata welas diri justru memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Dan welas diri juga mencegah kita untuk jadi lebih buruk gitu. Jadi kita jadinya makin punya gangguan psikologis misalnya gitu ya. Nah, welas diri itu tuh bisa menghindarkan kita dari itu. Boleh next? Tapi kadang-kadang kita itu enggan untuk berwelas diri. Karena kita mungkin punya konsepsi-konsepsi terkait welas diri, punya pemikiran terkait welas diri. Contoh, kita takut kalau kita berwelas diri itu jadi pribadi yang buruk, stagnan,
gak berkembang, atau kita nurunin standar kita, atau kita takut menghadapi kerapuhan diri kita. Ketika kita rapuh, kita akan terhujani oleh perasaan negatif yang banyak banget gitu ya, atau luka-luka masa lalu yang kemudian mencuat ke permukaan. Kita nggak mau untuk menghadapi itu. Atau takut kita jadi lembek, lemah, egois gitu ya, jadi kelewat mencintai diri, jadi narsis gitu ya teman-teman ya. Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang merasa tidak layak untuk mendapatkan welas asih, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan pengampunan. Nah, boleh next mungkin? Kita mungkin bisa merespon resistensi itu kalau ternyata tuh itu memang kita alami. Jadi, semua resistensi itu tuh punya mekanisme untuk melindungi diri kita, teman-teman. Karena apa namanya, kalau kita tahu gitu ya, mungkin dalam situasi yang stressful kita akan meresponnya dengan entah kita melawan atau lari atau kita stuck di tempat. Nah, kita itu tuh dalam situasi yang stressful kita udah punya tuh mindset itu gitu ya, sehingga itu melindungi diri kita fungsinya. Tetapi kadang-kadang kita akhirnya jadi kayak dipecut-pecut dengan kritik diri, dengan standar-standar yang tinggi, dengan tuntutan untuk jadi perfect. Maka kita bisa meluangkan waktu sejenak. Kenapa ya aku punya resistensi itu? Karena resistensi itu tuh punya fungsi. Nah, apa sih yang bikin kita enggan untuk menyentuh luka-luka emosional kita? Apakah untuk menghindari luapan perasaan negatifkah? Menghindari perasaankah? Dituntut untuk menjadi tangguhkah? Apa itu? Nah, next. Kalau kita misalnya sudah tahu itu apa, kita bisa untuk memberikan sentuhan yang menenangkan pada diri kita. Kita tarik nafas dan memberikan sentuhan, dan kita bisa akui resistensi kita itu karena apa. Dan mungkin kita bisa untuk melihat diri kita, kondisi kita dari pemahaman yang lain, dari perspektif yang lain. Jadi kita bisa melihat, kenapa ya kok aku resisten? Oh, karena ini toh. Karena ini aku menolak untuk berwelas diri. Tapi, nah ada apa gitu ya dengan sudut pandang yang lain. Kalau kita sudah menemukan itu, kita bisa untuk tarik nafas dan kita thank ourselves karena diri kita berusaha untuk melindungi kita, melindungi psikologis kita dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kita bisa untuk menawarkan kebaikan pada diri kita. Nah, teman-teman, ketika kita pertama kali melepaskan resistensi dan berwelas diri, ada backdraft. Backdraft itu adalah istilah yang digunakan oleh pemadam kebakaran. Kalau misalnya ada bangunan kebakaran, kita dobrak pintunya, oksigen itu akan masuk dan membuat apinya nyembur keluar. Jadi ketika kita pertama kali berwelas diri, kita mungkin akan diluapi oleh perasaan negatif yang luka-luka udah lama banget disimpan. Termasuk perasaan tidak layak, perasaan bahwa I'm less than a human, gitu. Jadi itu akan mencuat ke permukaan dan bisa muncul dalam sensasi fisik kita. Gitu. Jadi karena kita penuh dengan luka dan kita pahit, gitu ya, dan itu sangat wajar. Boleh next. Nah kalau misalnya kayak gitu, terus apa yang harus kita lakukan? Karena kita belajar self compassion aja, kadang-kadang kita mungkin kepikiran. Mungkin sekarang teman-teman ada kepikiran luka-luka lama, gitu ya. Nah ketika itu terjadi, kita bisa sadar apa sih yang kita pikirkan. Lihat pemikiran itu, oh aku memikirkan ini. Oh ini backdraft, oh ini luka lama. Tapi kita meresponnya dengan penuh kelembutan, bukan kayak, ih ngapain sih lu merasa sedih? Buat apa sih? Masa gitu aja dipikirin? Misalnya gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin kadang-kadang seperti itu, tapi kita menyapanya dengan penuh kelembutan. Kalau ada bagian yang sakit di tubuh kita bisa sentuh. Gitu ya. Terus kita bisa tarik nafas, kita fokus pada nafas kita, atau fokus kepada kalau misalnya kita bisa berdiri, terus kita fokus pada telapak kaki kita yang menyentuh lantai. Jadi fokus kepada sensasi fisik kita untuk kita bisa menenangkan diri kita kalau belum siap menghadapi background. Kalau sudah terlalu dalam lukanya, teman-teman boleh mengunjungi psikolog gitu ya. Next. Nah, backdraft ini penting untuk kita address, untuk kita sadari, sapa, rasakan, tapi jangan hanya pada perasaan negatif. Anggaplah teman-teman itu lagi di tepi pantai, terus kemudian ada ombak besar datang yang menyentuh kita, tetapi ombak itu nanti juga akan lalu. Seperti itu juga backdraft. Dan kemudian kalau misalnya kita sudah kita menghadapi backdraft kita juga bisa menawarkan kelembutan pada diri kita.
Nah, ini personalize, tergantung teman-teman biasanya ngapain gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ombaknya kegedean gitu ya, pastikan teman-teman itu punya Baywatch gitu ya. Teman-temannya ada penjaga pantai, yaitu adalah misalnya psikolog atau psikiater yang mendampingi teman-teman. Boleh next? Satu hal teman-teman yang perlu untuk kita sadari, kadang-kadang ketika backdraft datang, hal yang paling berulas diri, hal yang paling self-compassionate yang bisa kita lakukan adalah back off. Jadi kalau misalnya itu sangat membebani, kita keluar dulu. Kita kayak, oke, backdraft bentar ya, saya mau menenangkan diri dulu. Dan ya sudah gitu, kita tutup lagi dulu. Kita bisa fokus pada hal lain gitu ya, nanti kita bisa berlatih kembali untuk berkelas diri. Nah, itulah teman-teman kira-kira gitu ya, kalau misalnya kita ngomongin welas diri itu ternyata tuh macam-macam harus kita perhatikan. Waktu saya itu sempit teman-teman, tetapi saya mau mengajak teman-teman untuk melakukan sebuah latihan sederhana. Boleh next? Kita akan melakukan 3 latihan sederhana. Ini adalah bekal saya untuk teman-teman. Nanti kalau ada hal-hal lain boleh ditanyakan di bagian diskusi ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk berlatih sejenak. Seperti tadi, sama teman-teman juga boleh berdiri dengan tegap mungkin di dalam tempat duduk teman-teman yang nyaman duduknya gitu ya. Terus kemudian saya mengajak teman-teman boleh sambil menutup mata atau boleh pandangannya itu tuh agak 90 derajat ke depan. Jadi nggak kayak gini kan tegak banget gitu ya, teman-temannya boleh agak turun ke bawah. Oke, sekarang kalau misalnya teman-teman sudah menutup mata mungkin ya, atau kemudian melihat, kita akan fokus kepada nafas kita. Saya mengajak teman-teman untuk menarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan, dan lepaskan. 1, 2, 3, 4. Sekarang teman-teman ingatlah kembali salah satu kejadian yang membuat teman-teman merasa tidak nyaman, tapi jangan yang besar, yang moderat saja. Yang kayaknya ada slight annoyance gitu ya, rada nggak enak atau nggak nyaman, sembari teman-teman bernafas. Teman-teman boleh merasakan di dalam nafas gitu ya. Terus kemudian diingat kembali kejadiannya gitu, apa sih yang terjadi saat itu. Jika sudah, teman-teman mungkin bisa mengamati apa pikiran yang muncul di dalam diri teman-teman. Di dalam benak teman-teman apa sih yang muncul? Ada pikiran-pikiran apa saja di situ? Masing-masing pemikiran itu menghasilkan sebuah perasaan. Jadi, apa yang teman-teman rasakan terkait dengan pemikiran itu dan di dalam situasi itu? Teman-teman mungkin merasakan ada sensasi nggak nyaman di tubuh gitu ya, di mana perasaan-perasaan itu tersimpan. Bisa mungkin bahunya jadi kaku, bisa mungkin perasaan ada nyeri di dada. Teman-teman boleh untuk melokasikan gitu ya, jadi locate perasaan dan rasa tidak nyaman itu ada di mana. Teman-teman boleh untuk menyentuh bagian yang sakit itu, misalnya pundak, boleh untuk disentuh dengan lembut, dan boleh dirilekskan pundaknya. Kalau ada nyeri di dada, boleh disentuh mungkin gitu ya, kalau nyaman. Terus kemudian boleh oke, gak apa-apa. I'm with you. Sekarang, saya minta teman-teman membayangkan, seandainya orang yang paling dekat dengan teman-teman itu mengalami hal yang sama.
Seperti itu. Dan merasakan dan berpikir hal yang sama seperti teman-teman juga. Kira-kira apa yang akan teman-teman katakan atau lakukan atau sikapi kepada teman tersebut atau orang terdekat tersebut? Jika sudah, tawarkan pula kata-kata, sikap, gitu ya, atau perilaku itu kepada diri teman-teman sendiri. Sekarang teman-teman boleh fokus kepada nafas, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, tahan, lepaskan, 1, 2, 3, 4. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, tahan, dan lepaskan, 1, 2, 3, 4. Perlahan-lahan dengan penuh kelembutan, teman-teman boleh membuka mata mungkin, atau melihat kembali ke arah layar laptop dan kembali ke ruangan Zoom ini. Teman-teman mungkin ada yang mau sharing sedikit gitu, apa sih yang dirasakan setelah melakukan aktivitas itu, mungkin melalui chat. Tapi singkat ya teman-teman, tetapi mungkin boleh membagikan apakah ada perasaan tertentu atau apa melalui chat. Tenang ya perasaannya ya. Oke, ada relax, enak, oke. Merasa lebih tenang, oke. Jadi teman-teman juga merasakan ada rasa soothe gitu ya. Jadi kita kayak ditenangkan dirinya, kita sedang self-soothing. Nah, itu adalah salah satu cara teman-teman, cara yang sangat simpel ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau perasaan yang negatif gitu ya. Teman-teman bisa melakukan itu. Tetapi teman-teman, seperti yang saya katakan, ini adalah bekal. Jalan masuk untuk kita bisa berwelas diri. Namun, berwelas diri dan self-compassion itu perjalanan sepanjang hayat. Pengenalan diri kita, persahabatan kita dengan diri kita itu tuh sepanjang kita hidup. Maka sekarang terima kasih karena teman-teman sudah mau mencoba untuk menjalankan ini gitu ya. Dan teman-teman juga boleh untuk bisa ke depan gitu ya menjalani self-compassion ini. Jadi kita bisa tarik nafas panjang dan berterima kasih pada diri kita karena kita sudah berlatih self-compassion. Nah, teman-teman panitia boleh kembali ke slide sebelumnya mungkin. Oke. Nah, ini ternyata selesai lebih cepat. Jadi saya ingin untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman. Mungkin sudah ada gitu ya yang tanya ke ini ya, ke panitia ya, Maria ya. Atau MC sudah Iya, adakah? betul, Jadi Pak. oke, jadi boleh kita nih ngobrol-ngobrol bareng. Saya kembali kepada MC. Iya, baik, Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Diki atas materi yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua pastinya teman-teman. Tuh jadi penting banget ya teman-teman untuk bisa berulas diri gitu ya. Terus tadi aku juga cukup meng-highlight quote dari Pak Diki seperti ombak datang, ingatlah ombak itu akan berlalu ya. Mantap banget ya. Oke, nah jadi udah ada pertanyaan nih Pak. Selamat siang, bagaimana caranya kita melakukan tindakan nyata ulas diri bagi orang yang punya luka batin karena penolakan di masa lalu? Oke, Seperti ini itu, langsung Pak. saya jawab aja atau Iya, boleh, Pak. langsung Langsung dijawab dijawab ya. saja.
Sepertinya Maria di tempat saya itu tuh, feedback gitu, jadi boleh mungkin oke, di-mute, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud mute Maria gitu. Nah, kalau misalnya kita itu mau menolong orang lain gitu ya, yang kemudian mengalami luka batin yang berat, terus kita mau ngenalin uras diri gitu ya. Sebenarnya begini teman-teman, karena ulas diri itu keterkaitannya sama diri kita sendiri gitu ya, maka kita penting untuk kita punya ulas diri terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah berlatih berulas diri, tapi terus ada teman datang ke kita curhat masalahnya yang begitu dalam gitu ya, yang kemudian mungkin itu tuh menyakitkan, yang bisa kita lakukan adalah, sekali lagi, compassion itu artinya adalah duduk bersama dengan penderitaan. So, kita bisa duduk menemani mereka. Karena teman-teman, penderitaan itu very personal. Jadi kita bisa untuk duduk bersama mereka, memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena tadi kita lihat juga ya teman-teman ya, ketika kita itu tuh berulas diri, itu very tailored, sangat terpersonalisasi kita itu tuh nyamannya seperti apa. Jadi kita bisa duduk dulu tuh bersama dengan mereka, menawarkan mereka tuh butuh apa saat itu. Pun kalau kita menderita, kita bisa cek sebenarnya saya tuh butuh apa ya terkait dengan ini. Ketika emosi kita sudah lebih stabil dan kita bisa melihat kehidupan kita atau masalah kita dari banyak perspektif. Gitu Maria, untuk menjawab pertanyaan itu semoga menjawab kepada siapapun rekan-rekan yang bertanya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ketika kita merasa terganggu karena dihantui oleh trauma-trauma di masa lalu, bagaimana tindakan yang tepat supaya kita bisa tenang dan trauma-trauma tersebut tuh tidak muncul lagi? Terima kasih, gitu, Pak. Oke, pertanyaannya menarik sekali gitu ya. Nah, teman-teman, ketika ada trauma gitu ya, trauma itu tuh uniknya adalah karena dia itu mengubah sistem neuron kita. Jadi kita itu ibaratnya terganggu, terbayangi gitu ya, baik itu trauma maupun emosi dan perasaan negatif. Nah teman-teman, saya mau memberikan kabar buruk. Kabar buruknya adalah kita tidak dapat menghilangkan trauma, pemikiran, atau perasaan yang negatif. Semakin kita berusaha menghilangkannya, dia akan semakin kuat. Kalau misalnya kita diputusin pacar terus kayak I'm so worthless gitu ya, kayak gue tuh jelek banget nih. Semakin kita enggak gue enggak jelek, enggak gue enggak jelek, sebenarnya itu akan membuat kita semakin terganggu dengan hal itu. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita menyadari dan kita merengkuh perasaan negatif, pemikiran negatif dan trauma itu dengan kebaikan dan kelembutan. Jadi perasaan negatif, pemikiran negatif, gitu ya, akibat suatu trauma, kita rengkuh, oh saya sedang merasa ini. Oh, saya berpikir ini. Kadang-kadang kita terlalu overwhelmed untuk mengatasi hal itu, jadi mintalah bantuan. Karena kita butuh teman untuk menghadapi trauma kita. Gitu sih pendapat dari saya. Semoga menjawab. Kalau ada diskusi lagi, boleh ngomong sama Rafael ya kayaknya tadi ya. Gitu, Maria. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang masih mau bertanya nih, mungkin boleh ada yang mau langsung raise hand aja kali ya, Maria? Biar bisa langsung bertanya kepada Pak Diki. Iya, boleh banget. Iya, teman-teman mungkin yang tadi belum sempat nih chat ke panitia Requella, boleh banget sekarang untuk raise hand dan langsung bertanya nih ya sama pembicara kita Pak Diki. Boleh langsung berinteraksi langsung nih. Boleh ya teman-teman untuk raise hand. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya Tifara di chat nih, udah ada lagi yang masuk. Saya mau tanya Pak, bagaimana kalau situasi sulit telah kita lewati tapi kita masih belum dapat nih menerima masa lalu? Merasa waktu itu kita orang yang gagal, orang yang bodoh, tapi kita hanya menyimpan itu di dalam diri sendiri.
apa yang seharusnya kita lakukan agar beralih dari situasi seperti ini. Begitu, Pak. Oke, menarik. Terima kasih pertanyaannya, teman yang sudah bertanya gitu ya. Kalau kita udah kelar nih ya, udah move on ibaratnya gitu, tapi kok kadang-kadang luka-luka itu masih tiba-tiba datang gitu ya. Nah, karena welas diri itu merupakan sikap, maka ketika luka-luka masa lalu itu datang, ketika pemikiran bahwa I'm so worthless itu datang, kita bisa untuk melakukan welas diri, kita duduk sama dia. Kita mengizinkan perasaan itu datang karena perasaan datang dan pergi seperti ombak. Jadi kita bisa melihat situasinya, oh saat itu saya itu merasa tidak berharga itu karena ini gitu ya, kondisinya itu seperti itu loh gitu. Tetapi kan apa namanya, kita tahu ya konteksnya yang terjadi saat itu seperti apa. Maka pemikiran yang menyakitkan itu kita bisa datang terus kemudian izinkan pergi. Apakah terus kemudian berhenti sampai di situ? Kalau misalnya teman-teman itu tuh dalam ruang yang aman di dalam diri untuk mengeksplorasi hal itu gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa melihat. Kita kan manusia ya teman-teman ya, nggak cuma isinya itu yang negatif-negatif doang gitu ya. Kita juga punya banyak hal positif yang ada di dalam diri kita. Maka kita bisa melihat gitu ya, mengeksplorasi, oke, human beings itu memang nggak sempurna sih, tetapi ya kita bisa tahu bahwa oh saya punya talenta ini dan saya punya kekurangan ini memang. Dan kita juga mungkin perlu untuk menyadari begini teman-teman ya. Kadang-kadang ada orang yang akan menerima kita, tetapi akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita. Kita tidak bisa berharap bahwa semua orang itu tuh akan menyukai kita contohnya. Ini konteksnya adalah ketika kita itu ngomong bahwa kayaknya aku tidak dicintai deh. Akan ada yang mencintai kita dan ada yang tidak mencintai kita. Kalau mungkin kita merasa habis diputusin gitu ya, terus kemudian kita mikir kayak apa namanya, dia aku nggak mau ya sayang sama aku gitu ya. Kan sama tuh seperti kita juga teman-teman. Ada orang yang kita suka dan kita ingin untuk berrelasi dengan dia, ada yang enggak. Gitu. Jadi sama juga seperti itu gitu. Kita perlu untuk melihat situasi kita dalam apa namanya, perspektif yang berbeda gitu. Karena sama-sama manusia itu tuh ya begitu gitu ya. Ada kekurangan, ada kelebihan, and we are just a mere human being. Gitu sih, Maria. Semoga menjawab ya teman yang bertanya. Oke, makasih Pak buat jawabannya. Nah, ada yang bertanya lagi nih Pak. Saya mau bertanya ke Pak Diki, apa ya yang harus dipikirkan ketika berwelas diri ini? Soalnya kayak masih aneh banget sama diri sendiri, belum terbiasa merasa awkward ketika mencoba welas diri itu. Oke, thank you teman yang bertanya. Soalnya kebiasaan mengkritik diri sih ya. Jadi kita terbiasa di dalam mungkin budaya kita gitu, kita dituntut untuk ini itu gitu. Kamu harus begini begitu gitu ya. Nah, kalau misalnya awkward gitu ya, mungkin ada tadi latihan yang tadi itu ada yang awkward gitu ya. Intinya adalah pegang si konsepnya gitu ya. Terus kemudian kita mungkin bisa untuk melakukan latihan yang sesuai dengan diri kita. Jadi kita tetap bisa melatih dengan banyak cara sesuai dengan diri kita dengan mempertimbangkan 3 aspek yang tadi. Dan kalau awal-awal itu berasa awkward, teman-teman, nggak apa-apa. Karena memang kan kita sudah dari zaman kapan mengalami hal itu dengan cara berpikir atau cara bersikap seperti itu. Nggak apa-apa. Sekali lagi, self-compassion itu journey, teman-teman. Itu adalah suatu perjalanan. Maka kalau awalnya mungkin ngerasa weird, awkward gitu ya, ya kita tetap berjalan saja di situ. Karena kita datang dengan intensi gitu ya, dengan goodwill kita bahwa saya mau untuk bersahabat dengan diri saya mau untuk menjadi a kind friend to myself. Kurang lebih begitu. Semoga menjawab. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan tanya sama Rafael. Oke, Pak, ada yang bertanya lagi nih. Wah, kayaknya pesertanya excited banget ya, Maria. Jadi pertanyaannya tuh gini, aku mau tanya ke Pak Diki, apa ya yang harus, oh sorry Pak, saat sedang mencoba menghadapi backdraft dan rasanya sulit sampai kapan kita boleh back off, bagaimana cara kita berani menghadapinya dan tidak lari-lari terus?
Itu pertanyaannya teman-teman. Kalau misalnya apa namanya backdraft gitu, terus kita overwhelm gitu ya, terus kemudian sampai kapan ya kudu lari terus gitu kan. Nah teman-teman, ketika kita berlatih berulas diri, kita itu sebenarnya menciptakan ruang aman di dalam diri kita. Jadi kita itu tuh kita in touch sama vulnerability kita, sama kerentanan dan kerapuhan kita, sehingga kita itu punya safe space di dalam diri kita. Eventually, perlahan sedikit demi sedikit kita akan mampu untuk menghadapi backdraft kita. Eventually. Tapi kalau misalnya itu tuh kok udah bertahun-tahun terus overwhelming gitu ya, kita perlu untuk mungkin mawas gitu ya, bahwa jangan-jangan sebenarnya ini adalah isu yang saya tidak bisa hadapi sendiri. Maka hal yang berulas dari yang bisa kita lakukan adalah kita bisa minta bantuan kepada profesional kesehatan seperti psikolog ataupun psikiater untuk mendampingi kita menghadapi backdraft kita. Karena backdraft kita jangan-jangan itu adalah trauma masa lalu yang sangat overwhelming ketika kita hadapi sendiri. Gitu deh pertanyaan, jawaban dari saya atau tanggapan dari saya. Baik, semoga menjawab ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana solusi praktis buat dapat ketenangan atau rileks saat pikiran kita sedang stres? Berulas diri jawabannya. Jadi kita bisa untuk apa namanya tarik nafas gitu ya ketika hal itu datang, terus kemudian kita bisa untuk melakukan yang tadi, step yang tadi misalnya ya, atau ada latihan-latihan ulas diri itu. Salah satu kunci gitu ya dari berulas diri itu adalah karena kita sadar atas penderitaan kita. Jadi ketika kita lagi stres banget, kita coba sadari apa pemikiran kita, apa perasaan kita, dan kita bisa soothe ourselves. Kita bisa menenangkan diri kita dengan cara-cara yang tadi, bisa di breathing atau kemudian soothing touch yang kita sudah lakukan bersama. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak Diki atas jawabannya. Semoga menjawab juga ya kepada teman-teman yang bertanya. Nah, selanjutnya ada lagi nih Pak yang bertanya, bagaimana kita menghadapi situasi yang membuat kita ketakutan gitu ya dan sulit dilupakan saat kondisi itu berangsur datang dan bertahap. Apalagi kita mengkhawatirkan kondisi tersebut terjadi pada orang yang kita sayangi, misalnya keluarga, begitu Pak. Oke, bagaimana kalau misalnya kita itu tuh kayak ada ancaman yang nyata di depan gitu ya, terus kemudian kita bisa takut. Kita merasa takut kalau misalnya jangan-jangan ini menimpa saya atau menghadapi orang lain. Nah, kalau ini ketakutan yang real gitu ya, jadi kita perlu membedakan takut dan cemas, karena takut dan cemas dua hal yang berbeda, teman-teman. Kalau takut itu tuh benar-benar ada ancaman yang nyata, misalnya kayak kita itu tuh ketemu sama perampok gitu ya, terus kita takut kalau misalnya orang kita atau orang lain terluka gitu. Nah, hal yang paling berwelas diri dalam kondisi seperti itu memang cukup sulit, karena kalau bisa kita perlu untuk memanggil bantuan ketika itu terjadi, dan kita perlu hikmat untuk kita menyelesaikan permasalahan itu. Tetapi bagaimana kalau itu untuk kecemasan? Contoh COVID. Kita takut kalau orang-orang di sekitar kita itu tuh kena COVID. Maka apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita perlu sadar dulu gitu ya. Oh, saya khawatir kalau misalnya keluarga saya itu kena COVID. Tetapi untuk dalam situasi ini, dalam kondisi seperti ini, konteksnya kayak gini tuh saya bisa ngapain ya? Oh, ternyata saya bisa untuk menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, mengingatkan ketika keluarga saya itu tuh mungkin perlu ya mempraktikkan protokol kesehatan contohnya. Itu bisa kita lakukan. Nah, selain itu juga ini seandainya ternyata hal buruk itu tuh tidak bisa kita hindari gitu ya. Kita sudah menjaga diri kita sebaik mungkin gitu, terus kemudian ternyata ya kita kena juga gitu. Amit-amit ya teman-teman ya, anggaplah kita ternyata positif COVID gitu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kembali lagi, apa sih yang kita rasakan ketika kita mengalami hal itu dan apa yang bisa kita lakukan sekarang? Jadi kalau kita berbolas diri, lama-kelamaan kita itu akan mengembangkan namanya growth mindset. Suatu hal itu tuh tidak deterministik gitu. Kalau misalnya saya kena COVID, berarti misalnya saya itu tuh udahlah end of life gitu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan saat ini? Jadi kita bisa belajar untuk
menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, tetapi kita juga bisa melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang bisa kita ubah. Kurang lebih begitu sih tanggapannya. Semoga menjawab ya, teman-teman. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Diki yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, bervariatif begitu ya dari teman-teman sekalian. Tapi memang mungkin karena keterbatasan waktu nih ya teman-teman, jadi kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Tapi tenang aja, karena nih kami panitia sudah merekap semua pertanyaannya, jadi kita nanti akan tanyakan, diskusikan lagi dengan Pak Diki, dan jawabannya akan kita kirimkan beserta dengan e-sertifikat melalui email teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan ngapain nih ya, Tifara? Oke, jadi selanjutnya kita akan memasuki sesi pengisian evaluasi. Perlu saya informasikan juga bahwa link evaluasi ini sangat bermanfaat banget nih buat kami panitia biar bisa mengevaluasi webinar siang hari ini dan supaya kita juga bisa mempersiapkan webinar selanjutnya dengan lebih baik lagi. Iya, benar banget ya. Jadi untuk teman-teman nih ya, kita kasih waktu selama 5 menit kali ya, 3 menit aja nih ya, Tifara, untuk pengisian link evaluasi. Udah ada di chat ya, teman-teman sudah dikirimkan oleh panitia, jadi teman-teman sudah boleh mengisinya dari sekarang.